Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 36. Di sini kami mau menjelaskan tentang pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Astri. Perkenalkan, nama saya Astri Cahyani, NPM 21239. Kenalkan, nama saya Aditya Prodito, NPM 21243. Perkenalkan, nama saya Avansia Ratu Alam dari NPM 21244. Dan saya sendiri Imran Abdul Rauf, 21245. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama dengan NPM 21254. Perkenalkan, nama saya Chandra Noval Yulia dengan NPM 21255. Next slide. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu hasil produksi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hasil produksi. Khususnya pada proses produksi yang menggunakan mesin perkakas seperti mesin puput, mesin scrap, mesin fries, dan mesin bor. Dalam dunia industri, mesin puput memiliki peranan yang sangat penting dari waktu ke waktu terus melaju pesat. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin puput dan mesin gerinda. Next. Kemudian ada tujuan praktikum. Yang pertama ada praktikan dapat mengetahui tentang mesin puput beserta fungsi dan prinsip kerjanya. Kedua, praktikan dapat memahami tentang K3. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui jenis-jenis mesin gerinda. Kemudian ada manfaat praktikum. Yang pertama, agar praktikan dapat memahami konsep mesin puput dan mesin gerinda. Yang kedua, praktikan dapat memahami cara penggunaan mesin yang baik dan benar. Yang ketiga, agar praktikan dapat menerapkan K3 dalam penggunaan mesin. Next. Lalu kita masuk ke mesin bubut. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang bekerja dengan memutar benda kerja menggunakan motor aksis, koordinat X dan Y. Nah, prinsip kerjanya ada dua, yaitu benda kerja berputar pada sumbunya dan alat potongnya ada yang sejajar, tegak, dan juga bersudut. Next. Lalu ada jenis-jenis mesin bubut. Mesin bubut mental, vertikal, ada yang permukaan, bangku, kopi, dan juga turret. Lalu ada fungsi bagian mesin bubut, ada headstock kepala tetap, tool spot tempat pahat, spindle, eretan, bed atau alat mesin, dan juga cak. Lalu ada gambar mesin bubut, yaitu seperti ini. Gambar mesin bubut. Next. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pahat bubut, yaitu yang pertama ada pahat bubut rata kanan, pahat bubut rata kiri, pahat muka, pahat potong, pahat ulir, dan pahat alur. Lalu ada pahat bentuk, pahat chamfer, pahat bubut rata dalam, pahat bubut facing dalam, pahat alur dalam, pahat ulir dalam. Next. Lalu ada gambar mesin gerinda, yaitu ada mesin gerinda duduk dan mesin gerinda tangan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis batu gerinda. Yang pertama ada aluminium oksid, yaitu digunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi. Selanjutnya ada silikon karbida, yaitu digunakan untuk menggerinda benda kerja bertegangan tarik rendah. Yang ketiga ada diamond, digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada K3. Pengertian K3 adalah sebuah kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Salah satu dari tujuan keselamatan kerja dalam melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya, menjamin keselamatan, dan memelihara sumber produksi. Next. Tujuan kesehatan kerja ada 4, menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada para pekerja. Dan keempat, menempatkan pekerja di suatu lingkungan berdasarkan kemampuan fisiknya. Next. Lalu berikutnya flowchart. Urutan flowchart mulai, lalu studi literatur, studi laporan, lalu rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat praktikum, alat yang digunakan, bahan yang digunakan, SOP, peralatan K3, paham,
pengaplikasi peralatan dan mesin, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan, lalu selesai. Berikutnya, flowsheet. Berikut merupakan langkah-langkah atau prosedur dari mesin bubut. Dan berikutnya adalah langkah-langkah dan prosedur dari mesin gerinda. Analisa dan pembahasan. Pada analisa dibahas tentang mesin bubut dan mesin gerinda. Mesin bubut merupakan mesin yang digunakan untuk menyayat benda kerja berbentuk silinder. Alat yang digunakan untuk praktikum mesin bubut yaitu mesin bubut sendiri dan bahannya adalah silinder besi. Untuk mesin bubut gerinda terdapat dua jenis yaitu gerinda tangan dan gerinda duduk. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum tersebut adalah gerinda tangan, ragum mata gerinda, pengunci dan kunci mata gerinda, lalu kayu sebagai benda kerja. Lalu pada pembahasan, pada mesin bubut, sebelum memulai praktikum, APD yang digunakan adalah kacamata dan sarung tangan. Prinsip kerja dari mesin bubut yaitu benda kerja ditahan pada kepala cekam, kemudian benda akan berputar dan pahat mulai menyayat benda tersebut. Lalu pada mesin gerinda, APD yang digunakan sama seperti pada mesin bubut. Prinsip kerjanya itu cukup berbeda antara mesin gerinda tangan dan mesin gerinda duduk. Lalu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, mesin bubut merupakan mesin dengan gerak utama berputar yang menghasilkan benda dengan menampang bulat, sehingga digunakan untuk menyayat benda kerja. Kedua, ketika dalam proses pembubutan dan pengerindaan sangat penting untuk menghindari kecelakaan kerja, perlunya APD seperti kacamata pelindung dan sarung tangan agar mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Tiga, mesin gerinda memiliki 4 jenis yang berbeda, diantaranya yaitu mesin gerinda lurus, mesin gerinda tangan, mesin gerinda datar, dan mesin gerinda duduk. Lalu ada saran. Sebaiknya praktikan memahami konsep kerja dari mesin bubut dan mesin gerinda terlebih dahulu sebelum memulai praktikum. Kedua, sebaiknya praktikan disiplin menggunakan APD agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang ketiga, sebaiknya praktikan selalu ingat untuk mengencangkan kacamata gerinda, mata gerinda. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.